Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Shadaqallahul adzim. Ramadan yang penuh hikmah, sahabat Purnama Sidi dan pemirsa MTTV channel Wonosobo dimanapun berada. Dan marilah kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, di antaranya nikmat iman dan Islam, nikmat sehat dan sempat, sehingga di bulan yang penuh hikmah ini kita mendapatkan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai berjumpa kembali di bulan yang penuh kemuliaan dan juga bulan yang penuh kenikmatan. Maka sudah selayaknya lah kita sebagai hamba Allah yang beriman selalu bersyukur atas nikmat yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Dan tidak lupa kita sampaikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah, teladan yang baik bagi segenap umat manusia. Para pemirsa, sahabat Purnama Sidi dan pemirsa MTTV channel Wonosobo yang dirahmati Allah, bahwasannya tema kali ini kita akan mengkaji sedikit apa yang Rasulullah pesankan menjelang masuknya bulan Ramadan. Bahwasannya pesan-pesan beliau adalah pesan-pesan memberikan motivasi kepada para sahabat dan kepada para pengikutnya agar termotivasi melaksanakan ibadah siam di bulan Ramadan dengan menyampaikan keutamaan bulan itu. Telah diriwayatkan dan disampaikan oleh Abu Hurairah ya, di dalam suatu hadis An-Nasa'i dan Ahmad ya, di mana Rasulullah SAW mengatakan, qad ja'akum Ramadanu syahrun mubarak. Sungguh ya, akan datang Ramadan, yaitu bulan yang penuh berkah. Artinya bulan penuh berkah ini adalah Jiyadatul Khair, adalah bulan yang mana ditambah keberkahan dalam segala bentuk, sehingga wajar kalau Ramadan dikatakan syahrul mubarak, bulan penuh berkah. Bertambahnya kenikmatan, bertambahnya kemanfaatan, bertambahnya fungsi dan sebagainya, itu adalah suatu nilai berkah ya. Kalau kita sehari-hari mungkin ya di dalam keseharian kita mungkin makan 2 piring baru kenyang, tapi di bulan Ramadan Allah memberikan keberkahan. Hanya seteguk air dan beberapa makanan kecil, perut kita sudah terasa kenyang. Kalau kita bandingkan hari-hari Ramadan yang kita lalui dengan hari-hari biasa yang pernah kita lalui, kita bandingkan, sungguh sangat jauh. Karena memang bulan Ramadan adalah bulan mulia dengan atribut-atribut kemuliaan itu, sehingga nampaklah dan dirasakan oleh kita
bahwasannya bulan ini adalah penuh dengan keberkahan. Pemirsa MTTV Channel Wonosobo yang dirahmati Allah dan juga sahabat Radio Purnomo City. Kemudian selanjutnya Rasul mengatakan, iftaradallahu alaikum siyamahu, bahwa di bulan itu, maksudnya di bulan Ramadan, diperintahkan bagi orang yang beriman dan diwajibkan untuk berpuasa di dalamnya. Puasa seperti apakah yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya dalam hal ini? Adalah puasa atau siam yang memenuhi syariatnya dan juga petunjuk-petunjuknya. Bahwa siam itu hanya diperintahkan bagi orang yang beriman, bukan untuk semua manusia, tapi perintah khusus untuk orang yang beriman, agar dia mencapai ke derajat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa yang menghasilkan ketaatan, taat kepada Allah dan Rasulnya, dan juga dia baik kepada sesama manusia. Di samping itu, bahwa siam yang dilakukan itu sangat berbeda siam yang dilakukan oleh budaya kita. Di mana budaya Jawa ada yang namanya poso, siam atau poso. Ada puasa api weton, ya, puasa tapi weton ini ya, adalah budaya yang semua itu jika dilakukan ya hanya sekedar kita menjalankan budaya, ya, untuk mencari kesenangan barangkali, atau juga membiasakan dirinya ya dalam suatu kondisi baik. Namun baik ini adalah menurut budaya, bukan menurut Allah dan Rasulnya. Ada juga puasa muti, ya, tuh. Ada puasa bleng sama sekali, ya, puasa tidak berbuka, ya, tuh. Atau puasa mutih. Ya, itu puasa-puasa dikarenakan ajaran budaya. Tapi Islam mengajarkan bahwa puasa yang diwajibkan oleh hamba-hambanya yang mengaku beriman kepada Allah, ya, itu disyariatkan, ada tata caranya agar manusia itu mencapai derajat ketakwaan. Kemudian apa fungsi puasa yang atau siam yang disampaikan Allah dan Rasulnya? Yaitu siam yang pada intinya di samping mencapai derajat ketakwaan, juga dia sebagai tameng. Tameng di sini adalah sebagai penghalang dia untuk bermaksiat. Jadi kalau orang yang berpuasa pastilah dia mampu untuk tidak melakukan maksiat. Karena sesungguhnya puasa itu tidak hanya menahan lapar dan haus belaka, namun adalah menahan hawa nafsu yang membatalkan puasanya itu. Ya. Dan inilah yang terberat daripada kita melaksanakan siam. Sekedar menahan makan dan minum sepanjang hari. Manusia, jangankan manusia, hewan pun juga bisa untuk bertahan tidak makan, tidak minum satu hari dikurung. Ayam dikurung atau pitik dikurung satu hari, ya, dari pagi sampai sore, ya, toh, nggak dikasih makan, dikasih minum, masih hidup bertahan, ya, toh, apalagi manusia. Tapi inti dari siam itu bagaimana kita mewujudkan suatu ketahanan fisik, jasmani dan rohani, dan juga ketahanan mental kita, mindset kita, ya, toh, rohani kita, ya, teruji di dalamnya. Bahwa kita mampu untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Disinilah tameng, bahwa siam sebagai tameng kita dari perbuatan-perbuatan yang zalim, perbuatan-perbuatan yang mungkar, yang dilarang oleh aturan-aturan Islam. Yang kedua, siam itu berfungsi sebagai tameng di hari akhir nanti. Ya, sebagai penghalang dari api neraka, bahwa orang-orang yang siam dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari api neraka. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala
Di bulan-bulan Ramadan, baik di siang harinya dan di malamnya, Allah mengumpulkan nama-nama hamba-hambanya yang dibebaskan dari api neraka di yaumil akhir nanti. Inilah salah satu kebaikan bagi orang-orang yang siam. Ya. Maka pernah di dalam satu hadis dikatakan, tanjilur rahmah, Allah akan menurunkan rahmah yang khusus kepada hambanya yang berpuasa di bulan Ramadan. Rahmat yang khusus bagaimana? Ya, yaitu rahmat bagi orang yang berpuasa, diampuni dosa-dosanya dan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua rahmat ini khusus yang luar biasa. Ya. Satu sisi orang yang berpuasa itu diampuni dosanya dan diterima doanya. Kalau orang itu sudah dosa diampuni, kemudian dia berdoa, ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surgamu dan jauhkanlah aku dari nerakamu. Jika orang yang berpuasa itu berdoa demikian, dan Allah sudah berjanji, ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan doa-doamu. Maka istimewa sekali Allah mengistimewakan bagi orang-orang yang berpuasa dengan mengampunkan dosanya dan mengabulkan doanya. Di satu hadis juga dikatakan oleh Rasulullah, ya, bahwa Allah di bulan Ramadan baik siang dan malam ada satu doa yang dikabulkan oleh Allah. Kalau orang itu meminta di akhir nanti untuk masuk surga dan dijauhkan dari neraka, itu dia adalah orang-orang yang beruntung. Orang yang beruntung itu adalah orang-orang yang dijauhkan dari nerakanya Allah dan dimasukkan surganya Allah. Berbahagialah pemirsa MTTV, channel Wonosobo, jika kita momen siam di bulan Ramadan ini di tahun, ya, 4.446 ya, ya, Hijriah atau tahun 2025 ini. Karena setiap bulan Ramadan di setiap tahun berbeda dengan bulan Ramadan yang lain, maka manfaatkanlah momen-momen ini secara maksimal mungkin. Belum tentu kita bisa hadir di Ramadan yang akan datang di tahun depan. Allah telah memberikan karunia-Nya kepada kita, maksimalkanlah kita dan memanfaatkannya. Terus yang selanjutnya Rasulullah SAW mengatakan, tuftahu fihi abwabul jannah, bahwa di dalam bulan Ramadan dibukakan pintu surga selebar-lebarnya, seluas-luasnya. Apa maksud daripada kata ini? Bahwa di bulan Ramadan adalah banyak amalan-amalan yang mengantarkan kita ke surganya Allah. Saking banyaknya amalan-amalan kita, dan Allah memberikan ganjaran berlipat-lipat dibandingkan dengan bulan yang lain. Ini diartikan bahwa pintu surga sangat mudah terbuka dan membuka lebar-lebar. Karena amalan kita banyak dan Allah memberikan imbalan yang begitu banyak. Seolah-olah surga, semua surga pintunya terbuka untuk hamba-hambanya yang beriman dan menjalankan syariatnya. Ya. Surga yang 15 buah yang seluasnya masing-masing seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan tentunya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh pintunya dibuka seluas-luasnya bagi hamba Allah yang melaksanakan amalan-amalan baik di bulan Ramadan. Kemudian selanjutnya juga Nabi mengatakan, wa tuqlaqu bihi abwabal jahim, bahwa di bulan Ramadan pintu-pintu neraka ditutup rapat-rapat. Apa makna dari kata ini? Ya, bahwa orang di bulan Ramadan untuk melakukan kemaksiatan susah, fasilitasnya banyak yang ditutup, ya, banyak yang ditutup.
ya toh. Ya, pernah ya toh saya berjalan-jalan dengan sahabat yang biasa melakukan maksiat. Ya. Bagaimana kalangan judi kita nih di bulan Ramadan? Tutuplah, kita malu ini bulan Ramadan. Gitu. Padahal dia adalah orang yang ahli maksiat, tidak pernah beribadah, sholat juga enggak, apalagi puasa. Dia dengan rela hati menutup ya, lapangan-lapangan perjudiannya. Gitu. Belum lagi pemerintah daerah menutup dan mengendalikan hiburan-hiburan malam di bulan Ramadan. Ada yang ditutup sama sekali, ada yang dibatasi jam bukanya. Ini adalah apa? Ya, pintu neraka ditutup. Itu. Ya. Jadi kemaksiatan yang dilakukan di bulan Ramadan itu sungguh susah. Itu. Kita mau makan di warung saja juga banyak warung dibuka tapi ditutup. Itu. Ya, walaupun yang makan cuma kelihatan kakinya doang. Ada pintunya warung tapi sajannya buka, malamnya komplit, itu saja. Artinya malam ini kita mau makan aja terhalang di siang hari di bulan Ramadan. Ya, artinya apa? Artinya apa? Di sini kita memang ya pintu neraka ditutup karena kita mau melakukan kemaksiatan susah. Ya, kita tidak berpuasa di siang hari di bulan Ramadan. Itu kita mau jajan juga susah, banyak yang tutup. Nanti bukanya sore. Nah, tuh. Ya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan juga, yaitu wa tughallu fihi asyayatinu, ya, bahwa setan-setan itu dibelenggu. Lah belenggunya keperingnya setan dibelenggu. Kayak apa? Ya itu urusan Allah membelenggunya. Suka-suka Allah membelenggunya, caranya bagaimana? Setan itu kan ada dua. Ada yang bentuknya jin dan juga bentuknya manusia. Ya, bentuknya jin karena di alam gaib ya bagaimana Allah membelenggunya, ya itu mudah bagi Allah itu. Kemudian bagaimana ya setan dalam bentuk manusia dibelenggunya, yaitu tadi orang yang maksiat kok tiba-tiba dia tidak membuka lapak kemaksiatannya. Ya, orang yang biasa adol diri baik bulan puasa nyong tutup di situ mengko nyong tak buka nek wis sawalan. Nah, berarti kan orang ini setan tapi sudah dibelenggu hatinya oleh Allah. Harusnya dibuka kemaksiatan dia tutup. Ya, warung-warung warteg juga hatinya ditutup. Ya, diikat oleh Allah. Ya, walaupun warungnya dibuka tapi tidak vulgar. Ya. Dan banyak lagi pelaku-pelaku maksiat yang di bulan itu seolah-olah mereka seperti orang alim. Artinya mereka telah dibelenggu hatinya. Ini setan manusia dibelenggu hatinya sehingga kemaksiatan dia tidak bisa sampaikan, begitu. Ya. Hadirin pemirsa MTTV channel Wonosobo yang dimuliakan Allah, kemudian sahabat Wonosobo CD atau yang dimuliakan Allah juga. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Fihi lailatun khairum min alfi syahrin." Ya. Ada satu malam di bulan Ramadan itu kemuliaan, yaitu malam Lailatul Qadar. Satu malam yang nilainya ya sama dengan 1000 bulan. Ya. Nilai keutamaan kebaikannya. Maka Nabi mengatakan, man hurima khairuha faqad hurima. Jangan kamu terhalang kebaikan di malam Lailatul Qadar. Kalau kamu terhalang terhadap kebaikan malam Lailatul Qadar, artinya kamu terhalang dari semua kebaikan. Ini meper lah. Coba mana ada orang yang melakukan amalan baik ibadahnya sampai 1000 bulan. Kecuali orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar di akhir Ramadan. Maka di jelang akhir Ramadan itulah ya kita berupaya untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, di mana hari-hari ganjil yang disampaikan Rasulullah agar kita sebagai umatnya ini ya cak-caklah, istilahnya bersiap-siaplah, sigap segera untuk menyambut malam Lailatul Qadar di hari-hari ganjil. Ya, kadang-kadang kita terhalang sambutan kita terhadap malam Lailatul Qadar terhadap persiapan kita untuk merayakan Idul Fitri. Ya sih.
Ya, kita sudah tidak memikirkan lagi malam Lailatul Qadar, tapi kita memikirkan ya belum punya ketupat, belum punya daging, besok ketupat dagingnya nggak perigi, kue-kuenya belum siap, belum lengkap, pikiran kita habis di situ. Anak-anak belum beli bajunya kepergi segala macam. Seharusnya itu kita persiapkan sebelum masuk malam likuran lah. Ya, malam likuran itu sebelum masuk kita sudah merancang penyambutan ya 1 Syawal sebagai wujud kemenangan kita sebagai umat Islam. Tapi jangan kita terhalang dari mendapatkan malam Lailatul Qadar, eman ya itu. Coba kalau setiap tahun kita terhalang malam Lailatul Qadar, berapa kerugian kita? Ya sih. Nah, ini penting ya. Banyak orang-orang yang tidak memikirkan semua itu gitu. Ya. Hadirin pemirsa MTTV channel Wonosobo dan sahabat Purnomo CD, mudah-mudahan kita semua ya toh diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan siam dan memasuki Ramadan ini, betul-betul Allah Subhanahu wa taala ya toh memberikan kesiapan iman dan Islam kita dengan kita disaatkan jasmani dan rohani kita sehingga kita dapat beribadah di dalam bulan ini dengan ikhlas, penuh keimanan, penuh ketakwaan kepada Allah dan juga keredoannya. Ya, mudah-mudahan kita termasuk digolongkan orang-orang yang beruntung, orang-orang yang senantiasa imannya diterima, amal ibadahnya diterima. Ya, iman kita terus kita pelihara sebaik mungkin. Al-imanul iman, tegaknya iman itu dikarenakan ilmu dan juga kebaikan kita di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, tentu dengan iman yang baik, agar kita menjadikan orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan ini adalah Ramadan menjadikan kita menjadi orang-orang yang menang. Akhir kata, sahabat Purnomo CD dan pemirsa MTTV channel Wonosobo dimanapun berada, itu yang bisa saya sampaikan. Ya, barangkali ada manfaatnya untuk diri saya dan juga pemirsa pada umumnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. .8 FM Purnama CD Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.